Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, penyelenggara Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2022. Yang berbahagia para pemirsa yang menonton video saya kali ini. Dewan Juri hormat, perkenalkan nama saya Dwi Nurwati Azizah dari SMA Negeri 1 Salaman, selaku pembicara pertama dari tim pemerintah yang mendukung dengan mosi kita kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Baik, Dewan Juri yang terhormat, yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu yaitu pengertian dari ekonomi biru. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya akan melimitasi pembahasan kali ini mengenai ekonomi biru yang ada di Indonesia. Di Indonesia, dengan lebih dari 17.500 pulau, 108.000 km garis pantai, dan 3/4 wilayah berupa laut, maka laut merupakan identitas dan kunci bagi kesejahteraan Indonesia. Indonesia menempati peringkat kedua dengan sektor perikanan terbesar di dunia setelah Tiongkok. Sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 27 miliar dolar Amerika terhadap produk domestik bruto. Akan tetapi, terlepas dari upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan produktivitas laut Indonesia, berbagai tantangan masih terus mengancam manfaat yang dapat diperoleh dari sektor kelautan. Sekitar 38% dari ikan ditangkap melebihi kemampuan ekosistem untuk mengembalikan jumlahnya atau overfishing. Sebagian besar armada penangkapan ikan domestik berskala kecil lebih dari 600.000 kapal tidak terdaftar dan tidak dipantau. Sepertiga dari terumbu karang Indonesia yang berharga berada dalam kondisi yang kurang baik. Sampah di laut berdampak buruk terhadap sektor pariwisata, perikanan, logistik, dan ekosistem di Indonesia dengan kerugian mencapai lebih dari 450 juta US dollar Amerika per tahunnya. Akan tetapi, Dewan Juri yang terhormat, banyak sekali dampak negatif dari ekonomi biru itu sendiri yang digadang-gadang oleh pemerintah bakal meningkatkan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi banyak sekali tantangan yang perlu kita bahas kali ini. Untuk itu, izinlah saya untuk menyampaikan beberapa data dan fakta mengenai dampak dari ekonomi biru yang memperkuat argumen saya mengapa saya tidak setuju dengan adanya strategi ekonomi biru itu sendiri. Tantangan ekonomi biru di Indonesia. Yang pertama, fakta bahwa Indonesia memiliki berbagai potensi bahari yang besar dan melimpah. Sayangnya, tidak tercermin dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Banyak nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan kondisi lingkungan yang mengkhawatirkan. Terbatasnya kemampuan dan akses menuju pekerjaan lebih baik merupakan beberapa alasan para nelayan tetap bertahan. Ditambah lagi, bantuan pemerintah berupa kapal Inkamina misalnya banyak mengalami kendala dan operasionalnya. Hasil tangkapan para nelayan tradisional juga sangat terbatas mengingat minimnya peralatan yang digunakan jika dibandingkan dengan perusahaan penangkap ikan yang memiliki kapal dan peralatan lebih canggih. Kalah bersaing, beberapa nelayan kemudian memutuskan untuk berhenti mencari ikan dan menjadi buruh nelayan pada perusahaan ikan yang secara ekonomi tidak membuat mereka lebih baik. Baik, Dewan Juri yang terhormat, alasan saya yang kedua yaitu untuk dapat mendukung implementasi ekonomi biru yang berorientasi pada kreativitas dan inovasi, pemerintah masih perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir sehingga mampu bereksperimen dengan limbah, byproduct, dan produk ikutan hasil laut. Dengan peningkatan inovasi dan sosialisasi iptek, pertanian dan kelautan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penangkapan dan budidaya hasil laut. Akan tetapi, Dewan Juri yang terhormat, bisa kita lihat minimnya pengetahuan oleh masyarakat pesisir, di mana itu menjadi hal yang sulit untuk meningkatkan ekonomi biru dengan cara inovasi dan kreatif melalui pengembangan iptek. Bisa kita bayangkan jika masyarakat kurang mengetahui akan pengetahuan iptek, apabila kita beri pengetahuan mengenai iptek, apakah mereka bisa menerima ataupun tidak. Untuk alasan ketiga, yaitu hanya saja nawacita ekonomi harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas ekosistem melalui perbaikan ekosistem laut dan dangkal pesisir. Dengan mengatur eksploitasi sumber daya laut dan memanfaatkannya dengan tidak berlebihan, maka akan didapatkan pula eksploitasi pada level daya dukung dan produksi tidak berlebih pula. Di sisi lain, untuk memaksimalkan potensi ekonomi biru, pengamat perikanan dan kelautan itu berpendapat bahwa sebelumnya pemerintah harus terlebih dahulu menghitung dengan cermat seberapa besar potensi maritim nasional jika
akan dimanfaatkan dengan baik. Menurut CEO IOG, Mas Ahmad Santosa, upaya untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan harus menghadapi tantangan yang berat dan harus dilalui dengan baik. Tantangannya itu sendiri yaitu ketiadaan data yang akurat tentang kekayaan laut, kesehatan laut, dan distribusi manfaat sumber daya kelautan secara berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan data yang akurat untuk mengembangkan rencana pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan yang menjadi implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 yang sudah terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dengan pemetaan yang detail, diharapkan segala persoalan yang muncul sepanjang 2021 bisa diatasi dan dicarikan jalan keluar pada tahun 2022. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menyusun rencana pembangunan laut berkelanjutan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan RPJMN. Baik, Dewan Juri yang terhormat, sementara itu, terkait persoalan keamanan maritim yang sudah menjadi isu kedaulatan sebuah negara juga dihadapi Indonesia sampai saat ini. Persoalan tersebut muncul bersamaan dengan isu hak berdaulat kapal ikan asing atau KIA. Selain itu, persoalan sampah plastik yang muncul di laut akibat aktivitas dari atas kapal perikanan juga masih menjadi masalah yang terus disorot. Hal tersebut menjadi alasan kenapa pengenalan di laut harus dikelola secara bersama dan berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, dari data dan fakta yang saya sampaikan, terbukti jelas bahwa masih banyak sekali tantangan tersendiri dari ekonomi biru, dari kesejahteraan masyarakat, pengelolaan kemaritiman, kelestarian yang masih perlu dikaji oleh pemerintah. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya tekankan, saya sangat setuju dengan mosi kita kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Baik, Dewan Juri yang terhormat, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.